pas tengah jembatan mati. Mogok. Mogok, itu motor mati sendiri. Starter nggak hidup, diselah nggak Padahal bisa. itu motor masih baru itu. Gak mungkin businya apa Nggak gimana. mungkin ya. namanya Masih motor baru. Udah gitu nggak ngelewatin jalan yang Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Bersamanya udah 2 kali pemborosan kata. ngomongnya belibet. Ini udah mungkin episode yang episode ke-6 ini. ke-6 ya. Episode ke-6 ya. Episode ke-6 pemirsa, masih bersama narasumber yang Sama. bersama Om Cecep Ya. karena beliau banyak sekali cerita, Bang. Iya. Cerita-ceritanya. Aduh, Pak pelan-pelan Pak, itu mic Pak. Ngapain ceritanya dari saya zaman kecil tuh sampai sekarang saya masih inget gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ini salah satu cerita yang saya ingat juga, saya ingetin. Ternyata Om Cecep masih ingat. Oh gitu. Nah, nanti kita langsung denger aja Oke. dari beliau pengakuannya. Kita langsung aja Oke. dengar. Assalamualaikum Om Kisahnya. Cecep. Waalaikumsalam. Sehat Om. Alhamdulillah. Jadi ini langsung aja gitu Nah. ya. Jadi cerita yang Bang Heri dengar dulu. Saya mah yang namanya ngalamin sendiri ya Iya, pasti ingat pasti terus ingat lah ya terus. gitu. Kalau masalah itu mah, soalnya iya istilahnya saya banyak cerita ini, saya belajar dari pengalaman saya juga gitu. Ya istilahnya ya mungkin cerita yang ini mah mungkin ada orang-orang yang pernah ngalamin juga sih sebenarnya mah ini mah udah umum lah Udah ya. umum. Jadi mungkin Cuman banyak. emang ada gitu ya. Cuman kejadian emang seperti saya ini. merasakan sendiri, jadi bukan cerita oh iya cerita seperti itu. Ini kalau ini saya merasakan sendiri ya. Iya benar. Jadi kan waktu saya masih bujang ya, Kujang ya? masih bujangan itu. Oh. Kalau masalah itu dulu lagi zamannya wartel. Hotel ya. Nah. Zaman dulu kan ada tuh. Kalau Iya, misalnya Hotel orang telepon kan belum ada tuh handphone per zaman sekarang apalagi Iya, Android kayak- begini nggak ada kan zaman dulu tuh handphone wartel. Nokia, ya. Sebelum orang wartel. punya handphone seluler pun udah orang paling haji ya. Iya. Dan sebelum ada Pernah wartel saya gitu lihat orang bawa HP itu jadi dia kayak cobek gitu, ulekan Oh, gitu gede ya, banget kayak gitu ya. Gede kan. Ada Dulu tuh antenanya. Mm-mm. apa HP itu kayak kayak cobek. Kayak cobek itu kayak ulekan lah ya. Kayak ulekan gede gitu ya. Makanya orang-orang yang nggak punya telepon masih menggunakan telepon umum Iya. atau Nah, warung soalnya telepon. kan mayoritas belum pada punya telepon. Mm-mm. Jadi Sinyal pun masih sulit kayaknya. waktu itu kan istilahnya lagi zamannya wartel. Itu saya masih bujangan. Berarti ini masih awal tahun 2000 atau 90-an Om ya? 99 kali ya, tahun awal 2000 ya. Jadi itu saya 2005 kalau ya? jaga di wartel itu 2 tahunnya mau menikah kayaknya. Sekitar tahun 2002. 2002 itu. Nah, saya nih menikah 2004 itu. Berarti 18 tahun yang lalu. Nah, Tahun yang lalu ini ya Masya Allah. kisah Om Cecep. jadi saya masih ingat Masih benar ya jalan, namanya ngalamin ya. Iya, saya Masih. juga. Nah, itu saya inget. Jadi saya tadi ngingetin Om Cecep. Iya. Nah, kan waktu itu saya ngapel ke rumah pacar ketemu ini gitu Ada ya. Bang Heri. Oh. Iya. Oh. Saya waktu itu udah jenggotan saya. Oh, jenggotan. Sekarang masih muda. Dulu tua. Oh, dulu tua sekarang muda gitu. Gitu Oh, ya. oke. Bebas cuma ya. Serah aja mau ngomong apa. terserah. Jadi ini mah apa ya namanya dapat fasilitas disebutnya ya, fasilitas untuk jaga wartel gitu. Nah, waktu itu kan saya jaga wartel di daerah Saga Belaraja ya. Kita belan aja. Ini daerah Belaraja Saga Udah aja. itu. Tepatnya namanya wartelnya lupa lah, saya juga udah wartel berapa? Wartel 99 kalau yang tahu mah. Dulu pernah itu. Namanya Wartel 99. Wartel 99 gitu. Tuh, bagi astagfirullahaladzim. Nah. Bagi para pemirsa dulu mungkin pernah ya
telepon sama pacar yang sekarang udah jadi istrinya atau jadi suaminya ya kan, di Wartel 99 yang tinggal di Blaraja, khususnya tinggal di Blaraja nih. Jadi di daerah Saga. Saga apa? Saga Saga itu. pokoknya mah depan perumahan itu. Perumahan yang sampingnya itu udah tukang baju-baju anak kecil ya? Iya betul. Mungkin sekarang mah udah ramai sekali kalau dulu Sekarang mah udah ramai sekali ya. enggak inilah. Mungkin- Saya juga udah jarang ke daerah situ sih. Nah waktu itu kan ya disuruh bos. Jadi kan biasanya mah saya tidur di situ. Apa di wartel itu. Pokoknya mah saya mah seminggu sekali baru pulang di wartel itu ya. Nah udah gitu jam berapa ya waktu itu ada telepon jam 8 malam lah, jadi saya suruh pulang Sama? Jadi, sama bos yang punya wartel Oh. gitu. Udah kamu pulang dulu, bawa uang setorannya kemari, kita mau ngerekap katanya gitu kan. Ada bahasa ngerekap jadi kan. Tahu-tahunya gitu. Jadi kan apa ya suka dukanya wartel sih sebenarnya mah gimana ya. Satu ada yang enak sih ada ruangan AC gitu. Kalau kita paling cuman kipas baling-baling gitu. Balik bambu. Oh, Balik bambu. yang di atas itu ya. Iya. Yang gede itu. Nah, kalau gitu jam 8 ada telepon suruh pulang dulu. Nah, udah gitu Pulang akhirnya. pulang, tapi kan saya biasa tutupnya itu jam 10. enggak, saya mah 12. malam. Oh, jam 12. Jam 12 kadang-kadang jam 1 kita Karena ngikutin kita bujangan kan ya. karena kita bujangan lah istilahnya. Terus suka banyak teman yang nongkrong juga. Masih ramai juga mungkin ada yang telepon. Ada aja satu Ada. dua mah gitu. Nah waktu itu jam 12 saya pulang. Kan kalau pulang itu ngelewatin sektor Belaraja dulu, namanya mau pulang ke arah Tiga Raksa ya. Iya, betul. Gitu, bosnya orang Tiga Raksa. Nah udah gitu saya pulang di saya ngeluarin motor tuh, motor KJR ya. KJR ya, Iya, zaman KJR itu lagi Kawasaki, hebat-hebatnya lah. Soalnya saya Kawasaki. Kawasaki KJR lagi, jadi waktu mah KJR itu bagus. Ya, belum keren lah ya. Iya, Sekelas apa? Ini ya apa namanya? ya, Kalau sekarang itu Satria NMAX ya? lah. NMAX lah. nggak tahu lah pokoknya mah. NMAX. Karena sekarang Matic ya. Sekarang Matic soalnya. Terus udah gitu saya ngeluarin motor. Itu yang apa yang mau pulang itu, kalau saya hati itu nggak tenang gitu ya dari wartel itu. Terus kan kita sering ngobrol sama tukang pecel lele kan, samping-sampingan sama Iya, tukang betul. pecel lele. Oh saya ini mau pulang dagdiduk amat, kenapa ya? Kata tukang pecel lele, belum makan kali, udah gitu kan. Terus si motor itu biasa gampang dihidupin jadi susah banget untuk di starter apa di selah gitu. Di awal mau pulang. Dari awal mau pulang jam 12 itu maksain, akhirnya hidup ya. Udah tuh saya sambil yang namanya bujangan ya boro-boro baca-baca gitu ya. Ini istilahnya Langsung aja. aja. Gitu ya kan. Ya, langsung. Nah itu juga nggak terlalu kencang-kencang sih, rada pelan lah. Nah udah gitu saya ngelewatin sektor Belaraja kan dulu mah ya, sebelum adanya flyover itu mah masih ini flyover mah baru. Flyover masih baru ya. Iya. Nah udah gitu saya lewatin sektor. Sebelum jembatan itu motor saya udah gimana sih, masa motor baru ngeberbet gitu ya. Oh, motor baru masih baru. Baru waktu Wih. itu mah Asik. ini namanya apa, dapat fasilitas gitu ya, sebenarnya dipinjemin doang sih gitu namanya, itu buat pulang gitu. Nah sebelum jembatan itu kok jembatan Belaraja ya, tahu kan? Jembatan Belaraja tahu. Iya yang kali gede itu. Paling Itu. besar. Itu sebelum jembatan itu motor udah ngeberbet gitu. Nah yang namanya saya udah tanggung jalan ya, mana keadaan sepi kan waktu itu di Belaraja. Kalau jam 12
udah rada sepi. Udah sepi banget. Jangan sepi. dulu, jangan tahun 2000-an. Sekarang aja mungkin jam 12 juga sepi sih emang ya kan ya. Emang sih. Apalagi zaman dulu ya kan. Iya, 18 Iya yang lalu. sepi beneran. Orang istilahnya kita mau minta tolong istilahnya jarang lewat. Iya, jarang ada lewat. Mm-mm. Nah udah gitu, udah tuh maksain lah nggak berobat juga. Kenapa? Pas tengah jembatan mati. Mogok. Mogok Mati. itu motor mati sendiri. Starter nggak hidup, diselah nggak Padahal itu bisa. motor masih baru itu. Gak mungkin businya apa Nggak gimana. mungkin ya. namanya Masih motor baru. Udah gitu nggak ngelewatin jalan yang banjir atau enggak? Enggak. Enggak. Waktu itu enggak hujan. waktu Makanya itu. sebab akibat itu kan aneh ya kan ya. Iya Ada aneh. kejanggalan. Jadi waktu itu kok mati gitu ya motor. Saya standar 2 lah. Saya starter, pokoknya starter itu nggak hidup. Starter nggak hidup. Terus akhirnya didorong. Ya disalah gitu disalah. Diselah bisa. Disalah nggak bisa. Saya mau didorong gimana? Justru yang saya aneh tuh mau didorong sama saya kok berat. Masuk Didorong gigi aja kali. berat. Enggak, orang udah saya ituin, udah saya netralin gitu ya. Tapi ininya lampunya menyala ketika Mati. di on. Oh mati sama sekali. Mati itu. Kayak akinya habis Ah, gitu. Terus takutnya masuk gigi kan saya Ah. dorong, kok berat gitu. Jadi si kayak rem seret gitu lah. Beratnya luar biasa. Gitu. Terus saya kok kenapa ini? Udah tuh daripada saya ngedorong terus gitu, saya sambil nungguin orang gitu ya. Takut ada yang lewat, nggak ada itu sama sekali waktu itu, nggak ada orang lewat sama sekali. Adanya mobil gede, mobil kayak R&B aja gitu gede-gede ya. Enggak. pokoknya mobil Belanja gede ya, aja lah. gitu Inilah kayak truk-truk gede gitu. Modelnya Bawa kayak gitu. pasir. Iya boro-boro itu kan mereka sih nggak ngeh. Ya iyalah. Kita dikira-kiranya motor mogok, udah kita kan apa buka businya dulu, takut ini busi bagus namanya motor baru. Iyalah. Itu. Nah udah gitu saya udah duduk aja gitu lama itu saya di situ. Apa ngedorong nggak bisa, kayak ke rem seret gitulah, nggak ini. Rem depannya juga sama yang saya aneh, pedal cakram itu. Biasanya gimana ya? Saya di ini apa diputar bannya gitu, lancar, Oh, standar 2 diputar malah lancar. Didorong. Pas didorong kenapa seret? Nah udah gitu saya nggak kepikiran bahwa itu kerjaan kayak gitu, enggak ada apa ini. Jangan setan lah intinya ya. Jadi pas saya dorong, jadi kayak ada yang narik gitu, si motor itu Berat aja pokoknya. berat aja. Nah apa pas saya dorong kan saya pegang stang gitu ya, kayak ada yang narik, ada apa gitu. Itu benar-benar tidak kelihatan tapi nyata gitu. Bahkan saya maksain motor bisa mundur sendiri. Kayak ada magnet gitu kayak. Iya kayak ada yang narik. Itu. Ngeri bener ya. Jadi itu benar-benar aneh. Jadi motor gimana sih ada yang narik bahasinya gitu ya. Ininya ditarik sama dia. Saya nggak bisa nahanin. Ya istilahnya boro-boro karena ya namanya macet. Iya. Itu saya bingung harus gimana gitu ya. Nah udah gitu ya pokoknya kita mau minta tolong ke siapa lah. Istilahnya saya nggak berani mau apa ngeberhentiin mobil-mobil gede itu, nggak berani sayanya. Iya, takutnya Dikira begal apa gimana gitu kan. Terus saya yang khawatir ini motor baru. Iya benar. Masalahnya apa? Takutnya diculik gitu ya. diambil sama Ya, orang gitu, orang. sayanya diapain itu. Takut saya juga. Iya. Nah udah gitu saya udah istighfar apa udah saya ya harus gimana lagi apa saya nggak ini maksudnya pas saya pengen kencing tuh kata saya pengen kencing di mana Tiba-tiba pengen kencing aja rasa tiba-tiba pengen kencing. Nah Akhirnya kencing gitu. akhirnya kencing. Nah ya maaf ya kencingnya itu saya pas di motor, jadi Dikencingin tuh motor. saya bannya itu saya kencingin. Oh, sama om dikencingin Iya motornya. saya sambil duduk gitu namanya ini lah masa Sepi ini, saya gitu. mau kencing ke kali juga takut gitu kan namanya kali gede Pokoknya itu posisinya motor mati di atas kali ya jembatan di atas itu ya, kali di di atas jembatan. kali itu Besar. udah saya kencingin aja apa si ban belakangnya itu gitu ya. Udah tuh saya tunggu kenapa yang anehnya itu
kan kontaknya kan nggak saya matiin. Pas saya kencing udahan itu kontak lampu sen yang arah kiri itu hidup semua. Oh, tiba-tiba nyala aja. Tiba-tiba nyala. Saya kaget. Waduh, kenapa lagi ini kata saya. Saya dorong enteng. Lancar, udah. Enteng. Saya hidupin bisa. Alhamdulillah. Di starter. Bisa. Saya kan belum saya jalan, masih saya istighfar aja, astagfirullahaladzim, ada apa ini, ada apa gitu. Saya takut celaka gitu ya. Iya. Ada apa? Oh, celaka. ini? Nah udah gitu udah tuh apa normal aja lah, Normal motor aja. mah normal. Yang saya heran. Jadi itu apa? Saya masih agak ragu-ragu mau pulang apa enggak gitu ya, apa balik lagi. Udahlah saya pulang aja. Itu namanya bawa uang juga Bawa Pan. uang. Iya, iya. Yang saya khawatir begal, itu bawa uang, bawa motor baru. motor baru, uang. Iya, Kalau ada bener. begal. Uang itu kan waktu itu hampir Ngeri bener 2.800.000 ya. Oh, Gitu. 2.800.000 zaman dulu. Gede ya? Gede. Iya, gede dong. Gede. Masalahnya si bosnya itu kan biasanya ngambil sendiri. Oh, gitu. Itu suruh saya bawa gitu. Itu hasil partel. Dalam 1 minggu itu ya. Iya, dalam 1 minggu. Omset dalam 1 minggu. Omsetnya gitu. Itu 2.800.000 waktu itu. Saya aneh juga itu beneran. Jadi istilahnya bener-bener nyata gitu ke saya. Jadi kenapa? Cuma dikencingin bisa nyala lagi. Kenapa? Ya. Itu saya kencing itu nggak tahu entah dari mana pengen kencing. Jadi saya jongkok kencingnya sambil ngencingin ban belakang gitu. Nggak rata tuh kencingnya. Enggak, cuman bannya doang sih. Oh, Itu oke. paling si bannya itu cuman kena cipratan. Cipratan. Nah, Oh, kirain kencingin bener-bener kencingin gitu enggak ya. Jadi pas ini aja ya namanya. Terus pada saat udah normal, Om langsung jalan lagi pulang tuh. pulang. Jadi pulang udah tuh. Jadi Om di jalan juga masih sakit-sakit tadi ada apa Iya. gitu di Apa gitu ya? Banyak Di kejanggalan. jalan juga ya. Tapi Kejanggalan. naik motor santai aja enggak. Tapi yang uniknya itu kok dia bisa apa namanya hilang gitu. Maksudnya kalau emang ditarik setan atau didudukin setan, ketika dikencingin hilang gitu. Ada apa dengan kencing Om Cecep? Makanya Ini itu misteri ya. misteri. Misteri kencing Om Cecep nih. Apakah cairan kencingnya itu mengandung elektrolit sehingga itu agak bisa menghidupkan motor gitu kan? Jadi Mungkin. itu, jadi kesini-sininya Am itu nanya-nanya, emang katanya kalau di Jembatan. jembatan kayak di mana istilahnya kalau Depan makam. ada Emang depan makam. ya pokoknya di mana aja ya Tempat ini angker lah ini. nah, tempat angker apa gimana, jadi ketika kendaraannya dikerjain seperti itu harus dikencingin katanya. Oh, gitu. Kemarin itu ya Tapi- itu sesudah kejadian gitu. Tapi ini mah tanpa disengaja kita pengen kencing, Kencing. kencing aja ya kayak. Iya, jadi kencing kayak seakan-akan di Kasih pandu, petunjuk gitu ya. dikasih petunjuk. Jadi kayak macam ada yang ngasih apa? Tahu lah. Nggak tahu lah namanya, saya habis capek Iya benar-benar. beneran. Mungkin kalau Om Ini Cecep luar biasa. kebelet pengen BAB itu bisa jadi mobil kayaknya. bisa jadi bisa jadi bisa itu, makanya itu pengalaman saya seperti itu gitu waktu saya bujangan. Jadi kesini sih enggak gitu, enggak sampai sekarang sih biasa aja. Cuman itu pas saya nanya ke orang-orang, orang-orang juga pernah seperti itu. Oh, orang-orang juga pernah. Jadi istilahnya bener-bener enggak Emang. cerita orang-orang aja, saya sendiri juga ngalamin Iya. gitu. Cumannya masalah kencingnya itu saya juga baru tahu ya istilahnya dari orang-orang juga gitu. Dikencingin aja Cep katanya gitu. Kalau kayak ya justru itu saya belum tahu tapi saya kencing Ya, gitu. luar biasa sekali Jadi ini. istilahnya mungkin ya udah harusnya seperti itu gitu ya. Iya, Jadi ini benar-benar apa namanya, orang udah sering banyak tahu mungkin ya sekarang. Tapi ini buat para pemirsa nih jangan sampai salah mengartikan nih. Ya. Seandainya motor kalian juga mogok, jangan mengartikan kalau misalnya wah kayaknya ini saya digangguin sama makhluk setan. Cek dulu, Anda Iya, ini benar. takutnya bannya betul atau apa, main kencingin motor aja. Jalan enggak apa habis enggak kok. bensin Oh gitu ternyata kan. takutnya habis bensin taunya ya. Jadi Jangan-jangan ini mah cuman ibarat kayak kalau saya kencing itu mungkin isyarat kali Iya. ya buat ini gitu. Jadi Ngusir atau apa? gitu. jadi istilahnya mungkin untuk ya bukannya kita nggak percaya sama Allah Iya. ya gitu, cuman mungkin syaratnya harus seperti itu gitu. Cuman itu aja sih pengalaman dari itu. Jadi kalau kesini sininya sih ya kita baca lah ya Iya. gitu. Misalnya dari rumah apa kan waktu itu mas saya bujangan
boro-boro lah Iya, gitu ya. Mungkin karena di situ ya awalnya kita karena kita nggak baca-baca gitu. Nggak baca-baca. Jadi ada yang ikut lah ibaratnya ya. Betul. Jadi Iya. mungkin Di apa belakang. dicegat di jembatan itu. Iya, Itu makanya saya kalau lewat jembatan Balaraja sampai sekarang. itu inget aja. Cuman ingatnya bukan masalah ya istilahnya kok saya bisa dipandu masalah ke kencing Kencing. itu gitu. Cuma ingat. Ya padahal saya masih punya Allah gitu ya, harusnya kita baca-baca. Ya namanya masih bujangan gitu doang. Iya, Gitu. betul. Yang segitu aja lah Ya, ya. pesannya buat teman-teman Pesan juga. mungkin buat ini. Buat teman-teman kalau emang sebelum naik kendaraan tuh baca ya. Iya, baca-baca Ya. doa. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah gitu ya. Iya, betul. Jadi masalah di jalan itu bukan hanya kecelakaan ya seperti itu. Gitu. Betul. Oh. Jadi kalau yang nggak istilahnya berbeda mungkin pernah ngalamin lah Iya, istilahnya semua- dari orang-orang Teman-teman banyak. juga mungkin ada yang ngalamin mungkin pulang kerja malam-malam Ya, ya. betul. Iya, semua juga Iya. mungkin subscriber juga. Juga ada yang ngalamin. Mungkin Bang Hari juga pernah kali ya. Heeh. Nggak tahu sih. Saya lupa saya. Pokoknya sih nggak pernah sih. Kita Kayaknya. berserah diri sama Soalnya Allah. kalau yang pernah ngalamin pasti ingat terus. Iya, Betul. pasti itu kan apalagi yang masalah misteri ya. Iya, betul. Iya. Karena kejadian kayak gitu kan nggak setiap hari dialami Iya. oleh orang-orang. Mm. Ya pesannya juga buat teman-teman perbanyak ingat zikir ketika Iya. di perjalanan atau ketika safar gitu di perjalanan atau apapun supaya kita terhindar dari yang namanya celaka. celaka ya Terus- baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan Iya. gitu kan. Iya, ya. betul. Ya, gitu. Istilahnya bukan masalah saya apa kencingnya itu bukan, Bukan, gitu. itu. Saya juga menelaahnya ke situ. Gitu. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian kisah 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa. Coba. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Loud Studios. Oke?